Bea Cukai Tegal bersama dengan Pemkot Pekalongan memusnahkan 20 ribuan batang rokok bodong atau rokok yang ilegal pada hari Kamis sore 21 Maret 2024 di halaman Seda setempat. Pemusnahan puluhan ribu batang rokok bodong ini dilakukan oleh Wali Kota Pekalongan Ahmad Afzan Arslan Junaid bersama dengan jajarannya serta perwakilan dari Bea Cukai Tegal. Puluhan ribu batang rokok ilegal ini merupakan hasil sitaan Bea Cukai Tegal di wilayahnya mulai dari Brebes hingga Batang. Menurut Kasih Penyuluhan dan Informasi Bea Cukai Tegal, Yusuf Mahrizal mengatakan, jumlah ini hanya sebagian kecil dari hasil temuan yang ada di wilayah Bea Cukai Tegal. Ia menyebutkan dalam 2 bulan terakhir hampir 7 jutaan batang rokok ilegal telah disita, di mana 1.600 batang diantaranya hasil temuan di Pekalongan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat malam para pemirsa. Kembali lagi bersama saya Aida Syafila dalam Expose, lebih dekat, lebih santai. Nah, di tengah-tengah upaya pemerintah untuk mensejahterakan masyarakat dalam membimbing, kemudian mengelola serta memanfaatkan pendapatan-pendapatan termasuk dengan pendapatan bea cukai, pastinya ada sebuah kendala atau sebuah hambatan, di mana salah satunya adalah hambatan terkait bea cukai tembakau yang mana kondisinya untuk rokok-rokok ilegal ini bertebaran di beberapa daerah. Untuk itu Kabupaten Pekalongan ataupun Kota Pekalongan apakah termasuk salah satunya? Di sini kita akan berdiskusi bersama-sama tentang bahaya dari rokok ilegal sendiri, kemudian juga sebagai upaya dari pemerintah itu bagaimana secara untuk masyarakatnya untuk sama-sama berperan aktif dan berkontribusi dalam memerangi dalam gemburan rokok ilegal. Di sini bersama narasumber kita yang luar biasa, ada Bapak Wali Kota Pekalongan, Bapak Haji Ahmad Afzan Arslan Junaid SEMM. Selamat malam Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat ya Pak ya? Alhamdulillah, walaupun kegiatannya padat ya Pak? Iya, padat. Padat tak terhenti tapi tenaga tetap super harus, ya Pak. Harus tetap semangat dan harus berusaha sehat. Iya, demi masyarakat Kota Pekalongan pastinya ya Pak ya. Dan di sini juga sudah ada Kepala Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Tegal, Pak Yudiarto. Selamat malam Pak Yudiarto. Selamat malam Mbak, selamat malam pemirsa semua. Sehat ya Pak ya? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Kita Tadi ikut ilmunya Pak Wali harus selalu sehat. betul. Semangat ya. Tadi dari Tegal langsung Pak? Dari Tegal langsung, alhamdulillah. Gimana lancar perjalanan? Lancar perjalanan. Melewati hutan samudra benua. Oke, dan narasumber ketiga yang tak kalah luar biasanya ya dari Satpol P3 KP Kota Pekalongan, Bapak Sriana Esas MSI. Selamat malam Bapak Sriana. Selamat malam Mbak. Gimana Pak? Untuk kondisinya sehat Pak? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah, tetap walaupun semangat. Tetap semangat walaupun di Kota Pantura ini panasnya luar biasa ya Pak ya. Kalau panas-panas banget gitu. Iya. Tapi tetap harus selalu sehat untuk menjaga kesehatan seperti itu ya Pak ya. Nah, kali ini kita akan ngobrol-ngobrol bareng nih terkait rokok ilegal. Gimana pemirsa ya? Pastinya kita ketahui bahwa ternyata rokok ilegal sendiri baik dalam untuk orang yang menjual maupun membeli, rupanya ada sanksi-sanksi seperti itu ya Pak ya. Baik itu sanksi pidana maupun sanksi administrasi seperti itu pemirsa. Jadi untuk pemirsa yang ada di rumah mungkin ada yang belum tahu bagaimana sih ciri-ciri rokok ilegal dan bagaimana untuk peran pemerintah sendiri dalam programnya apa yang telah dilakukan maupun yang akan dilakukan nantinya pastinya. Oke, yang pertama kita akan ngobrol ya Pak Wali. Iya Mbak, siap. Ya. Nah, untuk peran pemerintah di Kota Pekalongan sendiri, Pak, untuk memerangi peredaran rokok ilegal di wilayah ini gimana sih Pak? Apakah ada program khusus seperti itu? Iya, memang untuk
pemerintah Kota Pekalongan ini sudah konsisten ya, kita memerangi rokok ilegal. Tentunya kita juga tidak bisa sendiri, ya, jajaran pemerintah Kota Pekalongan lewat Satpol PP yang sudah operasi ke pasar-pasar, ke warung-warung yang mana di situ dicurigai dalam tanda kutip menjual rokok ilegal. Tapi peran serta dari Bea Cukai juga ini menjadi penting. Mungkin informasi-informasi tentang peredaran rokok juga itu menjadi penting. Dan yang lebih penting lagi adalah peran dan info dari masyarakat. Kalau menemukan masih ada peredaran rokok ilegal, ya laporkan saja ke pihak-pihak terkait, ya, bisa ke pemerintah Kota Pekalongan lewat Satpol PP, penegak perda, bisa ke Bea Cukai melalui Pak Yudi dan beserta seluruh jajarannya, bisa juga ke Polres Kota Pekalongan, itu bisa juga. Dan alhamdulillah selama kita operasi ke pasar-pasar, sidak dan sebagainya itu tidak ditemukan rokok ilegal atau sedikit ditemukan rokok ilegal. Itu berarti kan di satu sisi masyarakat, para pedagang juga sadar bahwa rokok ilegal ini sudah ada sanksi administrasi dan sanksi hukumnya. Ya, seperti apa? Mudah-mudahan di Kota Pekalongan semakin minim peredaran rokok ilegal. Oke, berarti memang kesadaran dari masyarakat sudah mulai ada ya Pak ya, baik dari penjual terkait sanksi-sanksi yang akan diberikan, kemudian dari pembelinya sendiri, karena dari rokok ilegal sendiri itu dampak buruknya adalah untuk kesehatan juga ya Pak ya, karena mungkin mempunyai produk-produk standarisasi. Kandungan standarisasi, kandungan mungkin nikotin, kandungan tar dan sebagainya itu tidak tercantum atau tidak melalui mekanisme yang berlaku untuk perusahaan rokok itu sendiri, ya. Himbauan kita kepada masyarakat Kota Pekalongan, ya, jangan membeli rokok maupun merokok yang ilegal atau tanpa cukai, ya, tanpa cukai. Lebih baik sama sekali tidak merokok memang, ya, tetapi kalau memang situasi dan kondisi maupun banyak masyarakat ini sudah merokok, ya belilah rokok yang legal, resmi, ada pita cukainya. Pita cukai pun ini semakin berkembang, dalam arti pita cukai palsu ya Pak Yudi, semakin berkembang bahwa para produsen rokok ilegal ini semakin pintar. Jadi pita cukai itu juga dibikin semakin mirip, ya, semakin mirip, tapi tetap ada ciri khas tertentu, mana yang pita cukai legal dan ilegal itu sudah bisa diketahui itu dari Bea Cukai nanti. Mudah-mudahan lah Kota Pekalongan sampai saat ini belum ditemukan pabrik rokok ilegal, tetapi memang hanya sebagai perlintasan rokok ilegal. Kalau pabrik rokok ilegalnya alhamdulillah sampai saat ini belum ditemukan di Kota Pekalongan. Oke, berarti terkait untuk produksinya sendiri alhamdulillah tidak ada. Kemudian untuk jual belinya sendiri alhamdulillah juga nggak banyak gitu ya. Nggak alhamdulillah juga sih Pak ya. Jadi kalau misalnya sebisa mungkin nggak merokok, tapi kalau untuk beberapa profesi tertentu yang mungkin harus lembur atau mungkin memang sudah alih hisap gitu ya. Masih pusing mungkin kan. Iya, biasanya kalau para bapak-bapak ya nggak ngerokok nggak pusing, kalau nggak ngerokok pusing gitu. Bahkan malah ada yang beberapa mendingan nggak makan daripada nggak ngerokok. Ya nggak apa-apa, yang penting memang jelas untuk legalitasnya seperti itu ya. Oke, kemudian terkait DBH CHT nih digunakan untuk mendukung pembangunan di Kota Pekalongan sendiri, Pak Wali. Apa sih langkah-langkah yang telah diambil oleh pemerintah kota dalam menggunakan alokasi DBH CHT sendiri untuk kesejahteraan masyarakat? Jadi ada bagi hasil cukai rokok memang untuk alokasinya untuk pemerintah Kota Pekalongan. Nah, di situ bagi hasil itu bisa kita gunakan maupun kita kembalikan lagi manfaatnya untuk masyarakat. Kalau dulu masih di tahun 2021 bagi hasil pita cukai itu hanya khusus untuk para pekerja rokok, ya, pekerja di pabrik rokok dan sebagainya. Sekarang ini sudah bisa kita programkan ke seluruh masyarakat Kota Pekalongan dalam
acara-acara keterkaitan gempur rokok ilegal dan sebagainya, terus acara-acara pelatihan itu semuanya sudah bisa dibiayai dari anggaran bea cukai rokok. Pelatihannya macam-macam, ada pelatihan ibu-ibu misalkan membuat kue, membuat kerajinan ya, macam-macam lah. Nah itu harapan kita masyarakat Kota Pekalongan yang sudah mendapatkan pelatihan itu bisa mempunyai kemampuan, skill, dan nantinya bisa bekerja di tempat pabrik misalkan dan sebagainya, maupun bisa bekerja mandiri di rumah seperti menjahit, memasak dan sebagainya. Oke, luar biasa, berarti memang hasil dari bea cukai sendiri dari rokok-rokok legal dialokasikan untuk masyarakat sendiri ya, kembali lagi ke masyarakat. Kembali lagi manfaatnya ya. Untuk masyarakat. Oke, luar biasa. Nah, kalau dari kampanye tadi gempur rokok ilegal gitu ya, itu apakah selama ini sudah diterima oleh masyarakat? Ya, Wali? biasanya gempur rokok ilegal itu kita ada sekalian ada event, di situ ada sosialisasi, ada talkshow sekaligus hiburan. Nah, hiburannya itu biasanya ya ada hiburan musik dan sebagainya. Itu bagaimana cara kita mengemas kampanye anti rokok ilegal maupun gempur rokok ilegal itu kepada masyarakat dengan ya program-program yang mungkin bisa diterima dan sekaligus menjadi hiburan untuk masyarakat. Alhamdulillah selama ini sudah beberapa kali kita lakukan di pemerintah Kota Pekalongan. Oke, berarti dengan cara yang asik ya, apalagi untuk orang-orang yang merokok kan biasanya orang-orang mumet gitu ya. Jadi butuh hiburan-hiburan tersendiri seperti itu. Nah, kalau misalnya untuk hasilnya sendiri, Pak Wali, apakah ada yang memang sudah berhasil dalam kampanye ini? Ya, dalam kampanye ini tentunya kita nggak harus konsisten ya. Yang pertama harus konsisten, yang kedua harus berkolaborasi itu tadi, dan yang ketiga peran dari masyarakat. Alhamdulillah dari hasil pelatihan misalkan sudah banyak masyarakat yang akhirnya bisa bekerja secara mandiri, bisa ikut perusahaan di satu perusahaan dan sebagainya. Alhamdulillah itu juga sinergi dengan program pemerintah Kota Pekalongan untuk menurunkan angka pengangguran dan menurunkan angka kemiskinan. Selama ini sudah ada hasilnya. Mudah-mudahan bisa terus konsisten, mudah-mudahan rokok ilegal juga betul-betul zero di Kota Pekalongan dan masyarakat Kota Pekalongan bisa lebih sehat dan bisa lebih sejahtera. Amin. Berarti memang untuk manfaatnya sendiri tidak hanya untuk para perokok itu ya, tapi untuk keseluruhan dari masyarakat Kota Pekalongan. Kemudian bagaimana pemerintah daerah berkolaborasi? Kalau tadi kan sudah disinggung nih masalah kolaborasi gitu ya. Berarti kan kita di sini akan pemerintah kolaborasi dengan instansi-instansi terkait bea cukai maupun dari Satpol P3 kan. Iya, kalau dari bea cukai memang kita harus ya, karena nanti yang menindak itu kan beliau ini, nanti Pak Yudi nanti bisa menjelaskan. Dari Satpol PP juga kita rutin begitu ada informasi, kita sistemnya sidak ya, jadi pedagang juga nggak tahu, masyarakat juga nggak tahu, tiba-tiba kita menyasar ke pasar-pasar maupun ke pedagang rokok yang dicurigai itu menjual rokok ilegal. Dan tadi juga yang sudah saya sampaikan, peran serta maupun info masyarakat itu juga kita butuhkan ya. Apapun merokok itu tidak baik atau kurang baik untuk kesehatan, apalagi rokok kandungannya juga tidak jelas ya, yaitu rokok ilegal. Oke, kalau tadi untuk para pedagang, terus juga untuk masyarakat dengan adanya event-event tertentu gitu. Tapi kalau misalnya untuk anak-anak sekolah sendiri gimana, Pak Wali? Ya, ini yang menjadi PR kita. Kalau anak sekolah pasti kita sudah operasi rutin ya dari Satpol PP di tempat-tempat yang biasa nongkrong untuk anak-anak dan sebagainya, dan sangat tidak kita anjurkan. Biasanya kita ditangkap, dibina, dipanggil orang tuanya, gurunya dan sebagainya. Mudah-mudahan ini juga yang menjadi sasaran kita untuk bagaimana para pelajar-pelajar ini ya jangan melakukan hal-hal yang tidak ada manfaatnya atau tidak ada faedahnya. Lakukanlah hal-hal di luar jam sekolah yang bermanfaat, misalkan
olahraga, kesenian dan sebagainya, apapun bakat mereka itu bisa ekspresikan oleh mereka. Ya, jadi kalau untuk para pelajar sangat tidak kita himbau untuk merokok. Oke, berarti memang dari pemerintah sendiri melakukan berbagai cara ya untuk meminimalisir dari penyebaran rokok-rokok ilegal tersebut ya, baik secara tegas maupun secara santai dari yang persuasif, pendekatan persuasif. Betul. Berarti dari yang ayo mengajak dulu sampai benar-benar ditegaskan ya, biar orang-orang juga ada rasa takutnya seperti itu ya, Pak. Oke, luar biasa sekali dari Pak Wali Kota Pekalongan ya, yang mana dari pemerintah sendiri sangat gencar untuk rokok-rokok ilegal ini, bagaimana caranya untuk diminimalisir bahkan ditiadakan biar zero seperti itu. Dan pemirsa, saat lagi kita juga akan ngobrol-ngobrol nih dengan Pak Yudiarto maupun Pak Sriana. Tetap saksikan di Expose, lebih dekat, lebih santai. Salam gempur rokok ilegal. Dalam rangka upaya untuk memerangi dan mengurangi peredaran rokok ilegal di wilayah kerja kantor Bea Cukai Tegal, kami dari tim penindakan dan tim humas Bea Cukai Tegal melaksanakan kegiatan operasi pasar di wilayah Kecamatan Bumi Jawa dan Kecamatan Bojong, Kabupaten Tegal. Kegiatan operasi pasar ini kami tujukan untuk menyisir keberadaan rokok-rokok ilegal yang mungkin masih beredar di wilayah Bumi Jawa dan Bojong, sekaligus untuk memberikan edukasi dan penyuluhan kepada para penjual rokok agar lebih memahami ciri-ciri rokok ilegal yang tidak boleh mereka perdagangkan. Kami berusaha memberikan pemahaman kepada para pedagang rokok bagaimana mengenali ciri-ciri rokok ilegal. Yang pertama adalah rokok yang tidak dilekati pita cukai atau rokok polos. Yang kedua adalah rokok yang dilekati dengan pita cukai tapi tidak sesuai peruntukan dan salah personalisasi. Yang ketiga adalah rokok dengan menggunakan pita cukai bekas. Dan yang terakhir adalah rokok dengan menggunakan pita cukai palsu. Kami sangat senang karena sebagian dari pedagang rokok telah mengetahui ciri-ciri rokok ilegal yang tidak boleh mereka jual, khususnya untuk rokok polos yang sangat mudah dikenali. Oke pemirsa, kembali lagi dalam Expose, lebih dekat, lebih santai. Kalau tadi sudah ngobrol-ngobrol dengan Pak Wali Kota ya, yang mana langsung ada kegiatan langsung ya, tapi tidak lupa untuk terus memberikan sosialisasi terhadap masyarakat termasuk dari bahaya rokok ilegal sendiri. Nah, di sini juga sudah ada Bapak Kepala Bea Cukai dari Tegal, kemudian dari Pak Satpol P3K juga. Kita ngobrol-ngobrol lanjut ya Pak ya. Nah, kalau untuk Pak Yudiarto nih, tadi kan sudah dijelaskan oleh Pak Wali terkait rokok ilegal itu di masyarakat seperti apa gitu ya Pak ya, upaya pemerintahnya juga. Tapi kita sendiri sebagai masyarakat yang mungkin belum tahu nih Pak, rokok ilegal sendiri itu ciri-cirinya bagaimana Pak? Apakah harus selalu pokoknya yang murah banget berarti ilegal gitu atau gimana? Memang tadi seperti disampaikan ya, bahwa salah satunya adalah ya dia murah tadi. Karena kalau murah banget itu Mbak, potensinya ilegal. Karena tujuan cukai itu adalah pembatasan dengan dikenakan tadi pungutan negara cukai tadi. Sehingga menjadi mahal itu. Menjadi mahal, harapannya masyarakat konsumsinya jadi berkurang itu. Kalau misal harganya 10 dapat 10, dia kan berarti konsumsi 10.
harganya dibikin 20, berarti dia kan akhirnya konsumsinya hanya 5. Nah, tujuannya itu karena tadi rokok itu adalah dikenakan cukai untuk alasan kesehatan. Harapannya masyarakat tidak merokok tadi, sampaikan Pak Wali juga. Tapi kalaupun merokok ya harus yang legal, karena ilegal itu tadi semakin tidak sehat karena kandungannya tadi semakin tidak jelas. Itu biasanya kalau murah potensinya betulnya ilegal. Terus nanti selain itu biasanya rokok ilegal itu tidak jelas alamat pabriknya. Jadi dibikin sumir, alamat pabriknya nggak jelas, bikinan mana tidak ada. Itu dilihat, oh nggak ada ini. Terus kemudian yang berikutnya biasanya dia mereknya tuh merek-merek dimirip-miripin merek terkenal tuh. Jadi warnanya, namanya tuh mirip merek terkenal tapi dia murah sehingga itu potensinya ilegal. Itu salah satu ciri-cirinya yang bisa kita deteksi lah gitu. Oke, ibarat baju itu baju KW gitu ya Pak. Jadi namanya biar agak-agak mirip gitu. Oke, kalau misalnya tadi terkait ciri-ciri rokok ilegal, ya betul sekali sih Pak. Kalau misalnya dari adanya bea cukai sendiri kan tidak serta-merta untuk soal pendapatan juga ya, tapi juga terkait gimana orang itu bisa berpikir juga kalau misalnya dalam satu hari 5 bungkus, pikir-pikir juga ya untuk pengeluaran hariannya mereka seperti itu ya. Jadi secara tidak langsung itu juga akan mengurangi adanya konsumsi rokok untuk masing-masing individu seperti itu ya. Oke, untuk Pak Sriana ini Pak selaku Satpol P3P dalam ngawasi kemudian juga menekan adanya penyebaran rokok ilegal, itu keterlibatan dari Satpol P3P sendiri seperti apa Pak? Kalau boleh tahu? Jadi perlu kami sampaikan bahwa Satpol P3KP itu sesuai dengan Undang-Undang 23 2014 tentang pemerintahan daerah mempunyai tugas antara lain yang satu adalah penegakan peraturan daerah, yang kedua untuk menjaga ketertiban umum dan perlindungan masyarakat. Ini dua hal ini yang mendasari kenapa Satpol terlibat di dalam rokok ilegal. Kemudian kita breakdown lagi ke bawah bahwa ada surat keputusan atau surat edaran gubernur lah, surat keputusan gubernur terkait dengan hal ini, terkait penetapan tim pemberantasan rokok ilegal. Nah, kita selaku aparat penegak aturan di Kota Pekalongan ini, karena ini yang ditegakkan adalah aturan mengenai rokok, kita berkolaborasi dengan Pak Yudi ini dari Bea Cukai Tegal. Kita selalu bersama untuk melakukan operasi maupun melaksanakan penekanan terhadap rokok ilegal yang di Kota Pekalongan. Memang tugas Satpol P3KP ini salah satunya memang ada deteksi dini. Sehingga sebelum kita melakukan satu kegiatan operasi, kita biasanya menggali informasi terkait dengan keberadaan rokok ilegal. Biasanya saya mengirim 1-2 orang yang bisa mencari informasi itu. Kemudian setelah itu saya mengadakan koordinasi dengan Bea Cukai Tegal, kemudian kita lakukan operasi sehingga mendapatkan hasil sesuai yang sudah kita dapatkan saat ini gitu. Oke, berarti nyamar gitu Pak atau gimana? Ya, boleh dikatakan nyamar. Oh nyamar, karena jadi tidak kelihatan biasa gitu ya Pak? Saya pilih orang-orang yang memang tidak kelihatan satpol lah gitu. Oh gitu. Namanya juga intel, artinya betul. Mencari informasi Iya. detektif sini itu kan harus jangan sampai diketahui oleh mereka, karena biasanya berpura-pura untuk beli satu bungkus gitu. Betul, Kemudian biar ada bukti juga ya, Pak, ya? mereka sudah kita bekali, nanti ciri-cirinya seperti tadi sampaikan oleh Pak Yudi, ciri-cirinya seperti itu. Kalau ada udah nyoba beli dulu, setelah itu ditanya kok banyak dan lain sebagainya, baru kita koordinasi dengan Pak Yudi, kita lakukan pemberantasan gitu. Oke, seperti itu. Kalau misalnya dalam operasi sendiri di 2024 ini bagaimana Pak? Ya, 2024 ini memang sudah kita lakukan. Kita sudah selalu berkolaborasi dengan Bea Cukai Tegal. Tapi memang alhamdulillah kayaknya mungkin peredarannya agak berkurang. Dan tadi juga sudah disampaikan bahwa Pekalongan ini bukan satu kota tujuan memang. Hanya kota yang dilintasi saja. Sehingga ya kemungkinan dapat besar itu ya hanya di tahun 2023 ini yang agak besar itu pun di tol karena memang lewat lintas di Kota Pekalongan.
Kalau secara umum harian atau mungkin mingguan dan lain sebagainya itu relatif kecil. Ya semoga aja ini bisa dipertahankan sesuai dengan tadi apa yang diharapkan Pak Wali, semoga bisa menekan rokok ilegal yang ada di Kota Pekalongan. Begitu. Oke, berarti dari tahun ke tahun ada penurunan ini Pak atau bagaimana? Ya fluktuasi lah, Iya. artinya fluktuasi. Di tahun 2021 itu ya biasa landai-landai lah gitu. 23 itu agak besar. 24 ini belum sampai akhir tahun sih, belum kita Iya, laporkan secara generalis gitu. Jadi masih baru sedikit lah gitu. Semoga aja bisa ditekan terus sehingga kecil peredaran Semoga di aja Kota nggak Pekalongan. nambah ya, Iya, Pak ya. gitu. Berarti kalau dari yang dikatakan Pak Sriano sendiri rata-rata berprofesi sebagai apa itu Pak? Kalau misalnya untuk orang-orang yang kemungkinan pakai rokok ilegal gitu, berarti kalau misalnya kita kan Kota Pekalongan sendiri itu di Kota Pantura seperti itu ya Pak ya? Apakah rata-rata itu memang supir truk gitu atau dari nelayan karena memang di sini ada dekat dengan pantai? Kota Pekalongan ini kan kota pantai yang banyak nelayan sehingga indikasi untuk pengguna atau pemakai rokok ilegal itu memang yang selama ini kita sinyalir itu sebagian besar adalah para nelayan yang biasanya akan berlayar ke laut beberapa minggu atau beberapa bulan biasanya untuk bekal mereka gitu. Dan rata-rata memang keberadaan rokok ilegal itu biasanya di pinggiran di kota gitu, di warung-warung yang tidak besar lah, warung-warung kecil gitu, sehingga ya itu sudah terdeteksi oleh teman-teman kami di Satpol gitu. Luar biasa, berarti memang gencar banget ini ya Pak ya. Oh ya, Dalam 1 bulan berapa kali biasanya Pak? ya kita paling tidak 8 kali. Wow, luar biasa Iya. ya. Dan itu juga nyebar gitu ya Pak, baik dari Kota Pekalongan yang memang di pantai-pantai ataupun memang di pusat kotanya seperti itu ya. Iya, biasanya kita lokalisir per kecamatan. Pekalongan gitu. ini ada 4 kecamatan. Misalnya hari atau minggu ini di kecamatan A, kemudian di kecamatan B dan lain sebagainya. Sehingga 4 kecamatan itu semua kita sisir. Gitu, Mbak. Oke, luar biasa. Nah, kembali ke Pak Yudiarto ya Pak ya. Kalau tadi saya sudah tanya-tanya soal DBH-CHT ke Pak Wali ini Pak ya. Nah, kalau dari tim Bea Cukai sendiri itu kalau boleh tahu rincian alokasi dari DBH-CHT untuk Jawa Tengah sendiri terutama pada tahun 2024 seperti apa Pak? Terima kasih Mbak. Jadi memang DBH-CHT dana bagi hasil cukai hasil tembakau itu memang sudah dengan undang-undang perimbangan keuangan pusat daerah tahun 2024 itu 3% dari cukai yang dipungut secara nasional itu dikembalikan ke daerah. Jadi kalau cukai nasional itu sekarang 200 triliun lebih, berarti ya 6 triliun itu dikembalikan ke daerah mulai dari Sabang sampai Merauke. Nah untuk Pekalongan sendiri itu tahun 2024 sekitar 12 miliar dapatnya, sekitar 12 miliar koma berapa. Memang tadi sampaikan itu dikembalikan ke masyarakat dalam tiga porsi bagian tadi. Untuk kesehatan, untuk kesehatan masyarakat, dan untuk sosialisasi dan pemberantasan rokok ilegalnya tadi yang dikerjakan Satpol PP dan tim sama kerjasama dengan Bea Cukai. Itu hanya 10%, Pak. Jadi 10% aja yang dipakai untuk sosialisasi kegiatan begini, sosialisasi ini termasuk ya. Kemudian kegiatan dari Pak Sri untuk terjun langsung intelijen, pengumpulan informasi sampai penindakan. Itu sebenarnya hanya 10% dari tadi anggaran DBH-CHT. Jadi 90% itu dipakai tadi Pak Wali sampaikan untuk kesehatan dan kesejahteraan masyarakat tadi untuk pelatihan dan lain-lain jadi gitu. Nah itu kira-kira gambaran DBH-CHT seperti itu. Jadi memang pemerintah cukai ini termasuk istilahnya ada namanya program earmarking. Jadi karena ada dampak buruk, negara mendapatkan cukai secara langsung dikembalikan ke masyarakat untuk menanggulangi tadi dampak buruk dari konsumsi barang kena cukai tadi, gitu kira-kira. Oke, berarti walaupun mungkin rokok itu termasuk berbahaya gitu ya, tapi faktanya adalah bahwa Bea Cukai sendiri dari tembakau atau dari rokok itu
banyak digunakan ya untuk masyarakat sendiri ya, karena termasuk besar ya Pak ya untuk pendapatan dari bea cukai rokok itu. Itu kan makanya jadinya dengan adanya rokok ilegal ini akan menurunkan penerimaan negara. Betul. Kemudian menurunkan juga dana bagi hasil yang dikembalikan ke rakyat tadi itu loh. Iya. Mereka akan menikmati hasil usahanya tuh untuk mereka sendiri dengan cara ilegal tadi itu. Gitu kira-kira. Makanya pentingnya tuh masyarakat andaikan merokok ya harus yang legal. Karena di legal itu ada pungutan negaranya. Nanti sebagian tadi namanya earmarking tadi langsung dikembalikan ke masyarakat untuk tadi program kesehatan, kesejahteraan yang tadi 90% dari DBHCAT, 10% tadi untuk tadi sosialisasi dan pemberantasan rokok ilegalnya. Termasuk untuk pelatihan-pelatihan UMKM seperti itu ya Pak ya? Itu bisa yang 90% tadi. Ya luar biasa ini sebenarnya kalau kita berbicara soal manfaat dari adanya pendapatan bea cukai untuk tembakau sendiri ya di masyarakat seperti itu. Dan kalau untuk Pak Sriana sendiri selaku Satpol P3P dalam strateginya untuk kampanye gempur rokok ilegal itu bagaimana Pak? Ya, kita yang pertama itu mengadakan sosialisasi dulu memang. Jadi bahkan di tahun 2021 saya diberi anggaran 83 juta waktu itu hanya khusus untuk sosialisasi kepada semua kelurahan yang ada di Kota Pekalongan ini. Ada 46 memang kelurahan, tetapi belum bisa kita jangkau semuanya. Baru kurang lebih 2 kecamatan lah baru kita jangkau. Tapi enggak apa-apa. Itu strategi yang pertama. Karena dengan mensosialisasikan ini kepada masyarakat, sekaligus saya bisa menggali informasi. Karena ada fungsi intelijen itu tadi di kami. Jadi strateginya yang pertama sosialisasi, kemudian kita sekaligus menggali informasi terkait dengan keberadaan rokok ilegal. Setelah itu ya kita baru melakukan operasi kerjasama kolaborasi dengan cukai seperti yang tadi saya sampaikan. Jadi itu strategi yang kami punya, yang kami lakukan sehingga mendapatkan hasil sesuai dengan apa yang insya Allah kita harapkan lah. Itu harapannya seperti itu. Oke, apalagi kalau misalnya orang-orang sendiri kan biasanya mobil apa yang paling ditakutin? Mobil Satpol PP. Gitu ya, karena ada sesuatu nih berarti yang memang tidak standarisasi dari pemerintah sendiri seperti itu ya Pak ya. Iya. Oke, luar biasa. Dan sahabat Expose jangan lupa untuk tetap saksikan Expose lebih dekat, lebih santai setelah jeda pariwara berikut ini. Guna melindungi masyarakat dari peredaran rokok ilegal, sekaligus sebagai bentuk pemanfaatan dana bagi hasil cukai hasil tembakau atau DBHCHT di bidang penegakan hukum yang telah dialokasikan kepada pemerintah Kota Pekalongan melalui Satpol P3KP, tim gabungan cukai yang terdiri dari Satpol P3KP, Bea Cukai, Bagian Perekonomian Seda, Polres Pekalongan Kota gencar melakukan penyisiran ke sejumlah lokasi yang disinyalir masih menjual rokok ilegal di Kota Pekalongan. Kegiatan diawali dengan apel dan pengarahan oleh Kasatpol P3KP Kota Pekalongan Sriana yang berlangsung di halaman Seda Kota Pekalongan pada Selasa 13 Desember 2022. Kasatpol P3KP Sriana mengungkapkan, kegiatan operasi pasar pemberantasan rokok tanpa dilekati pita cukai ini dilaksanakan selama 2 hari, yakni 13 hingga 14 Desember 2022. Sriana menyebut sasaran dari Opsar yakni di sejumlah pasar tradisional, toko hingga warung kelontong yang disinyalir masih menjual dan ada peredaran rokok tanpa dilekati pita cukai. Sejauh ini peredaran rokok ilegal di Kota Pekalongan relatif menurun dari tahun-tahun sebelumnya, seiring dengan meningkatnya kesadaran para pedagang untuk menjual rokok yang dilekati pita cukai saja. Oke pemirsa, kembali lagi dalam Expose lebih dekat, lebih santai. Kita lanjut ngobrol dengan Pak Yudiarto ya Pak ya, terkait tantangan dalam penegakan hukum
melalui peredaran rokok ini dari Bea Cukai sendiri gimana ini Pak tantangannya? Jadi kan gitu Pak. Jadi emang biasanya kan yang ilegal atau yang dilarang tuh menarik perhatian tuh. Karena tadi ada unsur ekonomi, keuntungannya besar tadi Pak. Karena nggak bayar cukai, akhirnya dia kan untungnya besar. Terus harganya murah sehingga banyak masyarakat kita yang belum sadar untuk tertarik ngikutin ilegal tadi. Dari mulai produsennya sampai penjual pengecernya sampai juga pembelinya tadi. Karena murah tadi. Akhirnya yang penting ngebul murah, tidak berpikir panjang tadi ya Pak Sri ya. Kesehatan seperti apa, kandungannya apa, terus ini juga termasuk produksinya tidak memikirkan tadi tujuan cukai secara umum itu kan untuk biar konsumsinya terbatasi. Terus menurunkan tadi prevalensi tadi. Biar anak-anak muda kita tuh tidak banyak yang menjadi perokok baru, nggak dibikin mahal. Itu tantangannya itu karena ada faktor ekonomi tadi pertama. Yang kedua ini ya kita mungkin ya, tapi ya kita harus tadi sampaikan harus tetap sehat, semangat ya Pak Sriono ya, walaupun keterbatasan anggaran, keterbatasan anggota kita itu salah satu surplus kita ya belum mencukupi, walaupun kita nggak boleh mengeluh karena itu. Tapi secara umum tadi bahwa dengan kolaborasi kerjasama kita efektif efisien, semoga tadi faktor-faktor pendorong tadi karena keuntungannya besar, terus kita juga keterbatasan jangkauan tetap bisa kita tekan seminimal mungkin. Itu yang kita harapkan. Dengan kerjasama kolaborasi kita menjadi yang berat menjadi ringan lah gitu kira. Ya pastinya dengan kolaborasi ini kan juga adanya sosialisasi itu penting banget ya Pak ya, biar orang itu juga yang tadi Pak Yudiarto sampaikan bahwa mungkin ada beberapa orang yang masih menganggap bahwa rokok ilegal itu ya sama aja, yang penting dinyalain keluar asap gitu ya Pak. Oke, luar biasa ini dari tantangannya memang nggak mudah juga ya untuk para pemerintah maupun instansi terkait seperti itu. Kemudian untuk Pak Sriana ini Pak, kalau tadi sudah dijelaskan mengenai operasi-operasi yang telah dilakukan oleh para Satpol P3KP ya Pak ya. Nah kalau untuk pengalamannya sendiri ini saya mau tahu dong Pak, pengalaman menarik apa yang mungkin saat operasi itu terjadi? Baik, jadi memang kalau di lapangan itu dinamikanya banyak sekali memang. Jadi dinamika yang sekarang ada, yang berkembang karena medsos ini sudah sedemikian merambah ke semua orang. Sekarang penjual rokok ilegal itu sudah mulai online Mbak. Ini online ini jadi kita punya pengalaman bingung itu mau nyari kemana ini anunya ini. Sumbernya dari mana dan lain sebagainya. Itu pengalaman yang mungkin sampai sekarang mungkin kami nanti harus berkolaborasi dengan Kominfo untuk bisa menggali informasi terkait dengan pengiriman rokok ilegal, karena sekarang sudah modelnya dikirim melalui online dan pesan melalui online. Itu ya hal yang menurut kami baru dan pengalaman yang perlu untuk bisa kita selesaikan ke depan, karena saya yakin pasar ke depan juga akan seperti itu, termasuk rokok ilegal ini. Jadi itu pengalaman yang betul-betul membuat kami untuk terpacu untuk meningkatkan kemampuan kami, terutama di dalam mengungkap atau mencari rokok ilegal itu melalui media sosial gitu. Oke, berarti kalau misalnya yang namanya teknologi media sosial itu memang banyak manfaatnya ya Pak ya, tapi iya, betul. Untuk di beberapa situasi juga jadi tantangan yang besar juga ya Pak ya, betul, termasuk untuk gemburan rokok ilegal sendiri, karena memang dimudahkan merekanya untuk pengiriman, kemudian juga mungkin dengan deskripsi yang disamarkan seperti itu ya Pak ya, yang akan menyulitkan dari instansi terkait. Iya, karena pernah terjadi kami mencoba menelusuri dari pengiriman online. Setelah itu kita cari sampai sumber, sampai titiknya itu ya ternyata zong juga, ada pernah sekali itu zong itu. Padahal sudah saya kerahkan semua, termasuk Pak Rudi sudah pada semangat ya Pak. Sudah semangat itu, kita sudah standby di markas, kemudian sudah kita kirim orang di tempat itu. Ternyata ya
tidak ada barang bukti yang kita harapkan. Nah ini pengalaman yang pada informasinya sudah lewat medsos ya, mungkin mengelabui juga ya. Jadi sekarang sudah pinter-pinter juga gitu. Tapi selebihnya aman ya Pak ya, pasti berhasil ya Pak. Ya Kalau insya secara Allah, langsung insya gitu ya Allah. Pak. Tapi pernah punya pengalaman itu karena di pinggiran kota. Karena memang cukup sulit ini. ya Pak ya. Iya betul. Oke, luar biasa. Nah kalau misalnya dari Pak Yudiarto sendiri nih Pak, dalam selaku kepala Bea Cukai seperti itu ya Pak ya, untuk instansi Bea Cukai sendiri itu bagaimana memastikan dalam penindakan pelanggaran yang dilakukan oleh masyarakat? Jadi memang tadi sama Pak Sri juga kita ada beberapa pendekatan. Tadi kita ada soft approach sama hard approach-nya tadi. Ya kegiatan ini salah satunya. Ini kan kita sosialisasi. Ya terima kasih dari teman-teman dari wartawan, dari teman-teman penggiat media, baik cetak maupun tulis maupun penggiat media yang lain. Dengan cara begini akan sosialisasi ke banyak penjuru masyarakat. Sehingga masyarakat tahu ada ilegal toh. Oh kalau nanti melanggar bisa dipidana, kalau enggak denda 3 kali atau 4 kali gitu. Nah, setelah itu kita tadi informasi tetap mencari pelanggarnya di mana. Kita bersama di Satpol PP pun ada aplikasi untuk melaporkan kalau ada ilegal. Kita udah ada aplikasinya Pak. Namanya Sirolek, Sistem Informasi Rokok Ilegal. Itu nanti Satpol PP bisa, masyarakat juga bisa. Nah, terus semuanya bisa ya diakses bisa, akses semua bisa. Terus masyarakat juga gitu, masyarakat kalau ada ilegal silakan lapor ke Satpol PP maupun Bea Cukai atau aparat terkait. Karena kita kerjasama juga dengan aparat penegak hukum yang lainnya sudah biasa, Pak. Bahkan kalau yang terakhir kita pidana pun kan nanti kita serahkan ke kejaksaan, kemudian divonis pengadilan negeri bersalah itu. Jadi itu memang, tapi itu kita tahapnya tetap ada tahap pembinaan dulu di depan tadi. Maka ada kita sosialisasi tadi. Terus kita sampaikan ini loh reduksinya. Terus ya kita tindak. Nah, kalau ditanya tindakan kita sudah banyak. Jadi tahun ini pun kita sudah dapat 13 juta batang itu di wilayah Karesidenan Pekalongan ya. Dari mulai Batang sampai Brebes 13 juta batang. Nah, terus yang di denda UR juga udah ratusan juta. Karena toko-toko masih tetap jual, ya kita tangkap, kita sita barangnya, kita denda untuk bayar 3 kali. 3 kali dari cukai. Cukai yang dilarikan nggak dibayar tadi. Barangnya juga kita sita juga, kita musnahkan. Nah, gitu. Jadi memang kita banyaklah untuk kegiatan tadi, baik dari mulai pendekatan tadi secara lunak tadi sama Mbak sampaikan sampai penindakan secara keras kita lakukan semua gitu. Oke, berarti dari penjual-penjual pun yang awalnya mungkin berpikir bahwa adanya rokok ilegal itu akan mendapat keuntungan yang besar gitu, tapi dengan adanya denda-denda seperti itu kan juga akan berpikir ulang lagi ya Pak ya. Apalagi itu 3 kali lipat yang mana itu besar juga kalau memang yang dijual itu banyak seperti itu ya. Oke, nah kalau tadi dari instansi kan ada yang namanya pendekatan dan penindakan seperti itu. Kita akan berbicara soal peran dari masyarakat sendiri nih dalam menggempur rokok ilegal itu seperti apa? Mungkin Pak Sriana? Tadi sudah saya sampaikan bahwa sebetulnya media atau sarana sosialisasi itu sangat bagus sekali, karena dari situ kita bisa menggali informasi dari masyarakat terkait dengan keberadaan rokok ilegal. Jadi peran serta masyarakat ya lewat sosialisasi itu. Karena biasanya saya sosialisasi di kelurahan, mengundang semua RT, kemudian sebagian juga yang warung-warung yang diprediksi menjual rokok ilegal itu, sehingga langsung bisa kita sampaikan. Nah kita sampaikan, kemudian biasanya Pak RT, Pak RW itu punya tanggung jawab moral. Kalau ada informasi rokok ilegal pasti disampaikan lewat forum itu. Sudah sering sekali kami dapatkan informasi itu dari forum-forum sosialisasi. Jadi peran serta masyarakat dalam hal ini ya saya meyakini dengan sosialisasi itu akan ada feedbacknya terhadap kita, utamanya pemberian informasi terkait dengan keberadaan rokok ilegal gitu Mbak.
Oke, berarti dengan adanya sosialisasi itu tidak hanya mendapatkan wawasan untuk diri sendiri, tapi juga meningkatkan kesadaran akan tanggung Betul. jawab untuk mengingatkan Iya. atau bahkan Iya. melaporkan seperti itu ya Iya, Pak, iya, biar biasanya begitu. ikut kerjasama juga seperti Iya, itu ya. akhirnya biasanya kita rahasiakan mereka. Oke, luar biasa. Nah, mungkin sebelum sesi ini berakhir ada yang ingin disampaikan Pak untuk pemirsa di rumah dari Iya. Pak Sriana? Mungkin saya nambah sedikit. Jadi Iya. mungkin ini informasi belum kita sampaikan untuk warga Kota Pekalongan. Dikemanakan sih rokok-rokok yang hasil sitaan rokok ilegal ini perlu kita sampaikan. Kita mulai tahun ini tahun 2024 kemarin sudah memusnahkan barang bukti kerjasama dengan Bea Cukai Tegal, tetapi memang tidak keseluruhan. Jadi kemarin di hari ulang tahun ke Kota Pekalongan kita memusnahkan rokok ilegal sebanyak 20.000 batang. Ini sebagian yang disita oleh Pak Yudi ini ya, kita acarakan, kita dimusnahkan oleh Pak Wali dan Forkompinda waktu itu sebagai pertanggungjawaban lah gitu kepada masyarakat bahwa barang bukti ini kita musnahkan sebagaimana ketentuan yang sudah diatur gitu Pak. Oke, luar biasa ini. Banyak juga berarti ya Pak ya. Dan itu juga secara terang-terangan bahwa penyitaan rokok ilegal sendiri itu enggak untuk keuntungan para instansi ya Pak ya, tapi memang dimusnahkan sekalian gitu. Oh iya, harus dimusnahkan. Itu ketentuannya begitu Pak. Betul. Oke, mungkin ada tambahan untuk Pak Yudiarto. Jadi memang gitu. Jadi memang diperlukan tadi partisipasi semua pihak. Jadi minimal tadi teman-teman di sini kalau ada temannya merokok dilihat aja, loh ini rokoknya ada pita cukainya enggak kira-kira, kalau kira lu itu enggak ada pita cukai jangan beli lagi gitu. Itu mungkin mulai dari kita lah, dari mulai istri kalau ada suaminya merokok, "Pah, rokokmu ilegal atau legal tuh?" Karena tadi efeknya tidak hanya untuk negara tapi untuk perokoknya juga, karena tadi kan kandungannya itu tidak jelas. Tembakonya jadi tembakau bekas atau tembakau yang sudah busuk murah sehingga dia produksinya menjadi murah tadi karena murah tadi itu kan kualitas dan kesehatannya itu ya seluruh masyarakat alhamdulillah itu tadi bisa bergerak bersama, sehingga kalau itu berjalan saya yakin pertama saling mengingatkan tadi, kedua ya kalau memang itu belum efektif ya diinformasikan ke kami aparat penegak hukum untuk melakukan penindakan tadi sehingga ada efek jerah tadi ya Pak Sri ya. Jadi tidak, tapi tadi kalau bisa di depan lebih bagus untuk pencegahan tadi. Itu harapan kami ke semua lapisan masyarakat, kerjasama kita dengan aparat penegak hukum semua sisi. Semoga rokok ilegal ini bisa kita berantas dengan maksimal sehingga tadi satunya prevalensi merokok itu menjadi turun. Jadi perokok-perokok baru itu bisa ditekan serendah-rendahnya. Gitu. Terima kasih Pak. Ya, jadi dari kesimpulan untuk diskusi ini bahwasanya sebagus apapun program pemerintah, sebagus apapun yang dijalankan instansi-instansi terkait, kalau memang tidak ada kerjasama dari masyarakatnya, tidak ada peran serta dari masyarakatnya untuk ikut membantu, akan zonk juga ya Pak ya. Jadi untuk peran-peran masyarakat ini sangat dibutuhkan. Mungkin dari yang muda bisa agak santai ngasih taunya rokoknya yang keren dikit lah gitu. Atau mungkin dari masyarakat yang tahu untuk ikut melaporkan seperti itu ya Pak ya. Karena ini untuk demi kebaikan kita bersama juga, yang mana nantinya dari bea cukai tembakau, dari rokok yang legal itu nanti akan kembali ke kita sendiri untuk kemaslahatan masyarakat bersama. Dan pemirsa, demikianlah untuk diskusi kali ini dalam Gempur Rokok Ilegal. Terus saksikan Expose di Batik TV, lebih dekat, lebih santai pastinya. Yang akan tayang setiap minggunya. Saya Aida Syafila pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam legal.
Kementerian Keuangan melalui Direktorat Jenderal Bea dan Cukai melakukan kebijakan menaikkan tarif cukai hasil tembakau khususnya rokok. Dalam rangka untuk mengawal penyesuaian kenaikan tarif cukai hasil tembakau ini, maka Kantor Bea Cukai Tegal melakukan kegiatan pemantauan harga transaksi pasar atau yang lebih kita kenal dengan kegiatan HTP.